Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi yang kemarin saya tadi jelaskan, yaitu tentang konsep dasar metode penelitian. Kita lanjut ke bagian karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif. Yang biasanya kita itu kenal metode kuantitatif itu dia basicnya data-data, dia basicnya dengan angka-angka, dan kalau kualitatif itu biasanya dengan kata-kata, penjabaran, pendeskripsian. Biasanya juga kuantitatif itu dengan menguji, alat ujinya juga terukur. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Nah, oke. Biasanya kalau metode kuantitatif itu dari desainnya ya, ini spesifik, jelas dan rinci. Yang keduanya yaitu dia sudah dimulai ditentukan secara mantap sejak awal, sudah jelas masalahnya, akar masalahnya. Terus yang ketiga yaitu menjadi pegangan langkah demi langkah. Jadi dalam kuantitatif itu tidak ada yang berubah dalam setiap langkahnya, dia sudah terencana dari awal. Terus tujuannya yaitu untuk menunjukkan hubungan antara variabel atau mencari pengaruh. Yang kedua menguji teori. Yang ketiga mencari generalisasi yang mempunyai nilai yang produktif. Yang ketiga teknik pengumpulan data, yaitu biasanya kita pakai kuesioner atau angket, terus dibantu dengan observasi dan wawancara ataupun dokumentasi. Terus yang keempat instrumen penelitian, biasanya dia pakainya tes, angket atau skala sikap, wawancara, dan adanya instrumen yang telah terstandar. Selanjutnya yaitu ada datanya biasanya berupa kuantitatif, angka, terus sampelnya biasanya ada sedapat mungkin random atau acak, terus sudah ditentukan sejak awal. Yang kita uji itu sampel yang mana. Terus selanjutnya itu analisisnya itu biasanya setelah dilakukan pengumpulan datanya. Terus hubungannya yaitu kedudukannya peneliti itu lebih tinggi daripada responden karena dia tahu akan segalanya. Dan yang terakhir usulan desainnya biasanya dia lebih rinci dan lebih banyak merujuk ke literatur yang ada yang berhubungan dengan masalahnya. Itu untuk kuantitatif. Selanjutnya yaitu untuk kualitatif. Kualitatif itu biasanya desainnya itu dari umum dulu. Kita belum tahu apa yang akan kita teliti, belum tentu atau bisa berubah-ubah. Terus yang kedua itu sifatnya fleksibel, itu tadi berubah-berubah. Yang selanjutnya itu dia berkembang, masalahnya itu bisa berkembang atau bisa muncul dalam proses penelitian. Yang selanjutnya yaitu tujuan.
Tujuannya yaitu untuk menentukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Biasanya untuk kualitatif ini sangat sering digunakan untuk meneliti interaksi sosial ya. Terus tujuannya untuk menemukan teori, terus untuk membangun realitas yang kompleks, dan selanjutnya itu memperoleh pemahaman makna. Terus selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yaitu biasanya partisipan kita ini wawancaranya sebagai partisipan atau yang ikut terjun langsung, partisipan observasi, kita berperan aktif dalam observasi, terus kita juga melakukan wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Triangulasi itu paduan dari ketiganya. Terus selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yaitu peneliti sebagai instrumennya, kita sebagai instrumennya. Terus yang biasanya dibantu itu ada alatnya, yaitu ada buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang data. Data biasanya datanya kualitatif ini yaitu deskriptif. Biasanya juga kita akan menggunakan dokumen pribadi, catatan lapangan, dan yang lain-lainnya. Terus untuk sampelnya itu kita menggunakan purposive dan snowball. Terus selanjutnya untuk analisis yaitu kita secara terus-menerus dari awal sampai akhir itu melakukan penelitian, mencatat, terus bisa melakukan pengulangan, dan selanjutnya yaitu hubungan dengan responden, antara peneliti dengan responden itu biasanya dia lebih empati. Kalau tadi di kuantitatif itu menjaga jarak, bahkan kedudukan peneliti itu lebih tinggi, tapi kalau di dalam kualitatif itu sama kedudukannya. Terus biasanya kualitatif ini penelitiannya lebih lama karena harus mendalami di lapangannya. Terus untuk usulan desain dia singkat karena biasanya tentang untuk literaturnya hanya bersifat untuk penguat saja, bukan sebagai rujukan utama, karena yang kita jelaskan itu adalah data-data yang ada memang di lapangan. Sekian perbedaan antara karakteristik metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.